dilecehkan manajer BUMN, mahasiswi magang lapor polisi. Mahasiswi perguruan tinggi swasta di Kota Semarang bernama H usia 21, diduga menjadi korban pelecehan. Terduga pelakunya adalah seorang manajer di perusahaan BUMN ternama di Kota Semarang berinisial D. Merasa tidak terima, H didampingi kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Joglo Semar, Hartono, melaporkan D ke Mapolrestabes Semarang. Hartono menyebut, D yang merupakan manajer Departemen Penyelamatan Aset, dilaporkan atas dugaan kasus asusila. Hartono membeberkan, kejadian yang dialami kliennya tersebut bermula saat korban dipanggil oleh D untuk ke ruangannya, pada Senin 18 November 2024 sekitar pukul 8.30, ketika di ruangan tersebut, korban mendapat perlakukan tidak senonoh oleh D. Sementara, korban mengaku, awalnya tidak mengetahui ketika diminta masuk ke dalam ruangan tersebut. Menurutnya, masuk ke ruangan itu baru kali pertama dan baru juga kali pertama bertemu dengan D. Merasa risih dengan perbuatan yang dialaminya, H kemudian berupaya untuk keluar ruangan dengan maksud menghindari D, namun, menurutnya D tidak mengizinkan dan supaya tetap duduk di kursi di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, H memaksakan diri dan berhasil keluar ruangan tersebut. Seketika itu, H mengungkapkan kejadian yang dialaminya ini ke mentor dan kepada pihak kampus perkuliahannya. Sebagai warga negara yang baik, mengalami suatu peristiwa hukum atau tindak pidana seperti ini tentunya menjadi hak daripada korban untuk membuat laporan dan diawali dengan pengaduan tentunya. Karena segala proses yang masuk di kepolisian tentu diawali dari pengaduan supaya mereka menindaklanjuti sampai nanti proses hukum kita tetap akan ikuti dan kawal. Intinya begini, bahwa pasca kejadian memunculkan suatu trauma hebat, sehingga atas petunjuk dari penegak hukum sendiri juga menyampaikan untuk melakukan yang namanya visum psikiater. Nah, saat ini proses itu sedang dijalankan. Sehingga harapan kita nanti dari bukti-bukti yang ada, petunjuk yang ada, jika memang itu terjadi suatu peristiwa tindak pidana pelecehan terhadap perempuan dan itu dilakukan di bawah kekuasaannya, saya pikir hukum akan menindak tegas. Dan harapan saya, PT di mana yang bersangkutan bertahun BUMN yang menjadi contoh bagi semua instansi perusahaan yang ada di Indonesia ini tentunya melakukan penertiban terhadap oknum-oknum yang mempunyai jiwa bejat seperti ini. Jangan sampai generasi kita yang sedang magang dihancurkan oleh oknum yang begini. Bukan dapat ilmu tapi malah dapat trauma ya. Saya kan dipanggil ke ruangannya. Oleh bapak itu. Dia sebagai apa? Sebagai manajer di situ. Saya dipanggil, saya masuk karena saya kan baru di situ. Saya kira saya disuruh perkenalan atau bagaimana kan. Terus saya emang awalnya saya disuruh perkenalan, saya ditanya-tanyain dari kampus mana, semester berapa, alamatnya mana, namanya siapa. Terus saya disuruh duduk, terus saya ditawari rokok. Saya udah nolak berkali-kali tapi tetap dipaksa. Terus habis itu saya diajak omong yang macam-macam juga. Terus tangan saya dipegang-pegang, saya tuh udah berusaha buat menghindar. Terus saya minta keluar, terus tuh juga tetap dipaksa di situ aja, suruh nemenin di situ terus gitu loh. Terus akhirnya saya sampai dipegang gigi saya, terus saya langsung dicium, tapi saya udah nolak, saya udah gak boleh kayak gitu pak, tapi dia tetap gak peduli gitu loh. Itu ruangannya dikunci atau? Enggak dikunci, cuman emang ruangan tertutup aja gitu. Itu perkenalan baru hari itu bertemu dengan bapak itu? Iya, baru hari itu banget, saya lihat bapaknya juga baru hari itu. Tak hanya itu, H juga sempat diajak keluar untuk menemani nongkrong sembari minum kopi. Selain itu, juga dikasih uang untuk naik transportasi taksi online supaya tidak diketahui orang lain, namun semua itu ditolak oleh H.